Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid PAUD Kartini. Berjumpa lagi dengan saya yang tentu tidak asing lagi bagi Bapak Ibu, Bapak Suhadianto, biasa dipanggil Pak Anto. Nah, kali ini kami akan menyampaikan materi yang terkait dengan persoalan banyaknya orang tua yang mengeluhkan anak-anaknya melakukan tantrum. Nah, itu yang informasi yang disampaikan oleh guru kepada kami. Untuk itu, kami dari Fakultas Psikologi Untak Surabaya kali ini akan menghadirkan seorang narasumber yang kompeten dalam bidang tersebut, yang nantinya akan banyak memberikan wawasan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan tantrum dan bagaimana cara penanganannya. Baik, langsung saja saya sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Alivia Ananta. Selamat pagi, Bu Ananta. Selamat pagi Pak Suhadianto, selamat pagi ibu-ibu wali murid dari PAUD Kartini. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertama kalinya saya hadir di tengah-tengah ibu-ibu sekalian untuk menyampaikan materi. Semoga berkenan menerima dan menerima manfaatnya dari materi yang kami sampaikan nanti. Oke, baik. Bapak Ibu semua, sebelum nanti Bu Ananta akan menyampaikan materinya terkait dengan bagaimana cara menangani perilaku tantrum pada anak, saya perkenalkan dulu Bu Alivia Ananta ini SPSI, MPSI psikolog ya. Beliau ini salah satu dosen di Fakultas Psikologi Untak Surabaya, yang kebetulan beliau ini peminatannya dalam bidang klinis, jadi sudah terbiasa menghandle masalah-masalah yang berkaitan dengan baik itu masalah anak, masalah remaja maupun masalah orang dewasa. Beliau ini juga dulu pernah menjadi kepala unit konsultasi dan pelayanan psikologi Bapak Ibu di Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Oke, untuk menyingkat durasi, jadi ini begini Bu Ananta, ini orang tua di PAUD Kartini ini kan banyak mengeluhkan kepada guru tentang bagaimana ya cara menangani anak-anak yang mereka sebut itu mengalami melakukan perilaku tantrum. Nah, sebenarnya perilaku tantrum sendiri itu perilaku yang seperti apa gitu ya, Bu Ananta, mungkin bisa dijelaskan dulu kepada para orang tua ini. Oke, baik. Ini saya juga mohon izin untuk share screen materi saya supaya nanti mungkin orang tua sambil bisa dibaca-baca, bisa dilihat-lihat tentang penjelasan tantrumnya. Apakah sudah muncul, Pak, gambarnya? Ya, sudah, baik. Oke. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang temanya menghadapi tantrum pada anak-anak, ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, wali murid di sini pasti pernah ya menjumpai tantrum atau yang biasa disebut dengan bahasa awam itu anaknya rewel, tiba-tiba marah, begitu ya. Tapi sebenarnya apa sih tantrum itu? Nah, tantrum ini sebenarnya adalah ungkapan rasa frustasi atau rasa protes mereka yang mereka itu tidak bisa mengkontrol. Karena namanya anak-anak ya, ketika dia ada emosi, ada rasa frustasi, itu langsung meluap. Itu sifatnya tanpa sengaja karena mereka belum bisa mengkontrol rasa frustasi dan rasa protes mereka gitu. Nah,
Sebenarnya anak-anak ini tidak merencanakan ya, mau marah-marah nanti, mau rewel lah nanti, atau mau gulung-gulung lah nanti kalau keinginannya nggak dituruti gitu. Sebenarnya mereka tidak merencanakan itu gitu, tapi memang karena mereka tidak bisa mengendalikan rasa frustasi, mau protes pun juga tidak mengerti, tidak bisa menyampaikannya karena masih anak-anak, sehingga yang muncul adalah perilaku tantrum ini. Nah, tantrum sendiri itu bisa terjadi secara fisik atau secara verbal. Kalau secara fisik tentu Oke. saja. Jadi kalau secara fisik nih Pak, tentu bentuknya adalah gulung-gulung. Apa ya, kalau bahasa Jawanya tuh bisa langsung duduk deprok di tempat ya, nangis. Tapi kalau verbal bisa jadi marah, berteriak. Jadi terkesan anaknya menjadi rewel, marah, tidak bisa dikendalikan begitu. Nah, itulah yang dimaksud Oke, dengan oke. tantrum. Jadi sebenarnya tantrum itu karena anak-anak itu menginginkan sesuatu, kemudian orang tua ini tidak memahami keinginannya, akhirnya dia frustasi karena keinginannya tidak terpenuhi, kemudian diluapkan dalam bentuk tantrum gitu ya, Bu Ananta ya? Iya, tidak sepenuhnya bukan karena orang tua tidak bisa menuruti atau tidak mengerti, tapi karena memang mereka sendiri kesulitan untuk mengungkapkan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan gitu. Jadi bentuknya yang muncul keluar adalah tantrum ini gitu. Oke, oke. Jadi kadang kan misalnya ada anak yang memang secara penguasaan kosakata ini belum begitu bagus nih, jadi mau menyampaikan ke orang tua mungkin susah juga mau menyampaikan keinginannya gitu ya. Akhirnya orang tua tidak bisa memahami keinginan anak sepenuhnya. Nah, kemudian salah satu bentuk apa ya, ekspresinya bisa berupa perilaku, misalnya teriak-teriak atau mungkin melempar-melempar benda-benda, atau bahkan mungkin bisa enggak sampai menyakiti dirinya sendiri gitu. Oh bisa Pak, jadi nanti kita akan sama-sama belajar tentang bentuk-bentuk tantrum. Nah, menyakiti diri sendiri itu ada juga termasuk salah satu bentuk tantrum. Dan ini bahaya sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih ya dari orang tua gitu. Oke, jadi jadi begitu ya Bapak Ibu wali murid semua, apa itu yang disebut dengan tantrum tadi sudah disampaikan Bu Ananta. Nah, tantrum itu apakah tiba-tiba misalnya anak itu berperilaku yang sangat agresif gitu, atau sebenarnya ada tahapan-tahapan gitu Bu Ananta, proses akhirnya anak menjadi berperilaku tantrum itu? Ya, jadi tantrum itu sebenarnya ada tahapannya ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini, maaf, tahapan tantrum ini adalah tahapan yang berkaitan dengan apa ya, grafik atau pola yang akan terjadi pada anak. Misalnya yang pertama, ketika anak-anak mengalami tantrum tahap 1 atau tahap pertama ini biasanya anak akan berteriak, meneriakkan keinginannya gitu. Jadi mulai nih teriak-teriak, ngomong maunya apa, merengek ya, tapi semakin lama semakin meningkat sampai masuk ke tahapan kedua. Tahapan kedua ini biasanya sudah mulai diiringi dengan bentuk tantrum fisik. Misalnya anak-anak yang sengaja menjatuhkan diri, dari berdiri tiba-tiba langsung duduk, atau malah dia diem, diajak kemana aja nggak mau, dia diem di tempat ya. Atau bisa jadi dia gulung-gulung di tempat dan sambil terus berteriak-berteriak. Nah, ketika masuk di tahap 3, ini anak-anak merengek dan mulai kehabisan energi. Ini biasanya dari proses tahap 1 ke tahap 3 itu ada sekitar 15 menit ya. Jadi lumayan panjang ya. Wah, 15 panjang menit sekali ini ya. iya 15 menit yang menguji kesabaran orang tua gitu ya. Nah, tapi orang Oh, tua ini bisa memberikan masukan, mulai menenangkan, mulai bisa diajak ngobrol lagi anaknya itu ketika di tahap ketiga atau anak-anak merengek. Nah, ketika mereka merengek itu mereka mulai kehabisan energi karena sudah teriak-teriak, sudah menjatuhkan diri, duduk diajak kemana aja nggak mau gitu ya, jadi energinya sudah habis.
Nah, di tahap 3 inilah orang tua bisa mulai menyampaikan atau menenangkan anaknya. Kira-kira begitu, Oke, Pak. jadi sebaiknya sebagai orang tua itu harus panik atau bagaimana ya? Kalau misalnya tiba-tiba anaknya itu katakan berteriak-teriak karena keinginannya tidak terpenuhi gitu kan? Ya. Sebaiknya orang tua perlu panik atau dia harus nunggu sampai tahap ketiga gitu ya? Kemudian nanti orang tua baru bereaksi gitu ya? Artinya pola 1, 2, 3 ini yang biasa dilakukan oleh anak-anak begitu ya, Bu Anantai? Iya, yang biasa dilakukan begitu. Oke. Kalau ditanya apakah orang tua perlu khawatir gitu ya terhadap kejadian tantrum, yang mungkin yang namanya tantrum ini terjadinya itu nggak cuman sekali 2 kali ya, mungkin bisa seminggu sekali, seminggu beberapa kali, sehari mungkin ada tantrumnya gitu ya. Ini merupakan sesuatu yang sebenarnya normal terjadi pada perkembangan anak di usia 1 sampai 4 tahun ya. Nah, ini juga terjadi bukan karena orang tua yang tidak bisa mengasuh anak, tetapi memang bentuk kepribadian anak yang muncul pada saat situasi tantrum itu terjadi. Jadi misalnya kalau misalnya orang tua itu mungkin ada yang merasa malu, merasa apa sungkan ketika pergi sama anaknya terus tiba-tiba anaknya tantrum gitu ya. Atau nanti diomongkan sama orang bahwa ini orang tua nggak bisa mengendalikan anaknya nih, masa anaknya sampai sampai jadi anak yang marah-marah di tempat umum gitu. Nah, sebenarnya ini salah ya, bukan karena orang tua yang tidak bisa mengasuh anak, tetapi memang itulah yang muncul ketika anak-anak ini tidak bisa mengendalikan dirinya pada suatu situasi gitu ya. Jadi Tantrum orang ini orang tua enggak perlu ini ya. Maksudnya ketika tiba-tiba misalnya di tempat belanja nih, sedang belanja nih, kemudian anaknya minta mainan karena maksud orang tua mungkin tidak sekarang gitu ya, akhirnya anaknya tantrum gitu ya. Artinya ketika kondisi seperti itu orang tua harus tetap tenang, enggak perlu malu gitu ya, menyikapi perilaku anaknya yang seperti itu ya. Betul, orang tua harus tetap tenang, nggak perlu malu, karena memang itu bukan berarti orang tua yang tidak bisa mendidik anak, atau bukan berarti anaknya yang nakal gitu ya. Tapi memang anaknya itu sedang bergejolak emosinya, dan dia tidak bisa mengungkapkan kata-kata yang dengan kata-kata yang baik begitu. Nah, nanti untuk bagaimana cara menghindari penanganannya akan kita bahas setelah ini gitu ya, Pak. Artinya ya. itu wajar gitu ya. Jadi ketika orang tua itu menemukan anaknya berperilaku seperti itu di tempat umum, orang tua harus menganggap oh ini biasa, banyak terjadi pada orang tua yang lain dan saya tidak perlu marah gitu ya. Kira-kira orang tua harus memiliki pemahaman seperti itu ya, gitu ya Bu Anantai. Ya, betul Pak, betul. Jadi memang karena ini memang ya sudah normalnya pada perkembangan anak usia 1 sampai 4 tahun itu memang begitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang normal terjadi. Tantrum itu akan berkurang semakin lama ketika dia memasuki masa usia sekolah ya. Jadi makanya kenapa kalau diperhatikan ketika anak itu sudah masuk TK, semakin besar TK-nya masuk SD, tantrumnya akan berkurang gitu. Karena itu juga sesuai dengan perkembangan anaknya gitu. Nanti semakin lama akan berkurang. Mungkin ini ya sudah bisa menyampaikan keinginannya atau barangkali anaknya sendiri mungkin sudah punya rasa malu gitu ya mungkin ya. Iya betul Pak. Dan kalau dikaitkan dengan tahapan perkembangan psikologi kan semakin besar itu anak-anak sudah mulai tahap tahap operasional konkret. Jadi semakin lama kan tahapannya semakin meningkat gitu ya dibanding dengan ketika dia usia 1 sampai 4 tahun. Nah, semakin besar anak gitu, nanti ketika mereka tantrum yang dalam bentuk fisik itu akan semakin berkurang. Jadi mereka biasanya hanya sampai pada tahap merengek, hanya sampai pada tahap merengek aja ya. Nangis mungkin iya meskipun jarang, tapi untuk gulung-gulung duduk di tempat gitu sudah tidak akan terjadi lagi ya. Makanya kita mungkin jarang lihat anak-anak kelas 2 SD masih gulung-gulung ketika permintaannya nggak dituruti itu sudah jarang ya. Tapi kalau merengek mungkin masih iya, nangis iya gitu. Karena memang tantrum fisik itu akan
berkurang seiring dengan bertambahnya usia anak. Kira-kira gitu. Oke, Bapak Ibu wali murid PAUD Kartini yang luar biasa. Tadi Bu Ananta sudah menjelaskan ya tantrum itu apa. Kemudian ternyata kita sebagai orang tua itu tidak perlu malu gitu ya tadi ya Bapak Ibu, karena tantrum itu ternyata memang sesuatu yang normal gitu ya terjadi pada anak-anak di usia prasekolah atau sebelum sekolah. Jadi kalau anak Bapak Ibu masih usia TK kemudian melakukan perilaku tantrum gitu ya. Nah, itu hal yang normal gitu ya dan Bapak Ibu tidak perlu malu gitu. Anak saya juga sering juga melakukan perilaku yang seperti itu. Mungkin anaknya Bu Ananta dulu waktu masih kecil juga sama gitu ya, melakukan hal yang sama. Iya, sampai sekarang masih, Pak. Masih ya. Oke. Sampai sekarang masih, tapi benar seperti yang diungkapkan teori ya, kalau sudah besar itu biasanya merengek saja tantrumnya, itu lebih ke merengek atau tiba-tiba anak saya diem, nggak mau diajak ngomong gitu. Soalnya kan sekarang Tapi sudah kelas berapa anaknya Bu Ananta? Tiara itu sudah kelas 3, kelas 3 kelas ya. 3 naik Ya, naik kelas 3. ya sama sih. Anak saya dulu yang Aura itu ya sama waktu TK ya gitu sering waktu belanja tiba-tiba kalau minta sesuatu itu sampai gulung-gulung gitu ya di mall itu ya. Iya. Tapi ya kita berusaha ini aja sabar gitu ya nggak terpancing emosi gitu ya. Nah sebenarnya apa ya ini Bu Ananta ya yang menyebabkan anak-anak itu berperilaku tantrum gitu ya. Ini orang tua kan perlu tahu nih apa sih hal-hal yang menyebabkan gitu ya supaya nanti mungkin bisa meminimalkan gitu ya penyebabnya agar perilaku tantrumnya tidak sering terjadi gitu ya. Oke, ya silakan Bu Ananta. Ya, oke. Saya share screen lagi. Oke. Tentang penyebab anak-anak tantrum. Nah, ini ya, kenapa sih anak itu jadi tantrum ya? Yang pertama jelas seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa tantrum itu merupakan bentuk ungkapan rasa frustasi, ya. Nah, yang kedua, anak-anak itu ada yang memang ingin tahu sejauh apa batasan yang dimiliki oleh orang tua gitu ya. Meskipun mereka secara tidak sengaja melakukannya. Karena ini istilahnya itu menang mana nih adu ilmunya antara aku sama mamaku atau aku sama papaku gitu ya. Karena anak-anak juga tahu ya, kadang-kadang kalau anak-anak nangis terus-menerus dalam waktu yang panjang, itu orang tua biasanya akan menyerah, akan memberikan apa yang mereka mau gitu. Sehingga anak-anak ini semacam memberikan tes dalam tanda kutip pada kita gitu. Mereka mau adu ilmu sama kita. Jadi Kira-kira kayak menang siapa? dia coba gitu ya. Kalau aku pakai strategi nangis ini kira-kira nanti permintaanku dipenuhi apa enggak ya gitu ya. Betul. Betul. Memang seperti itu. Lalu karena mereka menginginkan sesuatu, nah ini yang biasa banyak terjadi ya, pengen sesuatu, pengennya itu banget, terus ketika nggak dituruti, mereka tidak ngerti bagaimana caranya untuk menghandle perasaan itu, sehingga mereka marah, tantrum, atau mereka menghindari sesuatu, misalnya habis lagi di mall, lagi di tempat bermain, diajak pulang nggak mau nih, mereka menghindari, jadi nggak mau pulang, sehingga mereka marah, tantrum gitu ya. Ya, atau disuruh sesuatu, ayo mandi dulu yuk, pulang mandi dulu, lagi asik main di rumah temannya, ayo pulang mandi, nggak mau nih mereka, menghindari pulang dan menghindari mandi sehingga mereka tantrum gitu. Atau mereka lapar, atau mereka kelelahan. Jadi ternyata lapar dan kelelahan ini bisa membuat tantrum. Nggak heran kenapa kalau orang tua ngajak anaknya bepergian jauh ya, misalnya Bapak dan Ibu sekalian ngajak anak pergi keluar kota, naik bus, naik kereta, atau mungkin naik kendaraan pribadi, anak-anak kadang biasanya tiba-tiba bisa tantrum. Ya, itu karena tanda bahwa mereka sedang mengalami kelelahan atau mereka lapar. Biasanya kalau naik kendaraan atau diajak ke acara mantenan, pergi ke rumahnya saudara, itu kan lama durasinya ya. Buat mereka itu adalah kegiatan yang
tidak menyenangkan untuk Terus mereka. mereka ngajak pulang gitu kan ya. Iya, ngajak Jadi pulang marah karena mereka udah capek, lelah gitu. jadi sepertinya Gitu. ini lebih ke ini ya, karena dia itu mau mengungkapkan misalnya tidak menginginkan sesuatu itu, atau misalnya tadi dia diajak pulang atau disuruh mandi dia tidak mau gitu ya. Kemudian Iya, misalnya tadi perutnya lapar. Jadi sepertinya ini lebih ke anak-anak ini sebenarnya ingin mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya gitu ya. Tapi dia tidak bisa cara menyampaikannya bagaimana ya gitu ya. Atau misalnya mau betul. berargumentasi gitu ya. Saya nggak mau mandi dulu, Iya. mandinya nanti, aku mau main dulu gitu ya. Mm-mm. Kan karena nggak bisa Iya. mengekspresikan, akhirnya ekspresinya dalam bentuk tantrum tadi gitu ya Bu Ananta ya. Iya, iya tepat Pak. Kira-kira begitu ya. Jadi mereka tuh poinnya adalah tidak bisa mengungkapkan dan di dalam hatinya mereka itu ada konflik konflik batin ya. Jadi mereka Hmm, itu pengen pengen mandiri, artinya pengen kemauannya itu bisa dia lakukan. Jadi kalau misalkan dia lapar tuh mereka pengen makan sendiri gitu. Tapi kan mereka butuh perhatian dan mereka belum bisa ya misalnya mengambil makan sendiri. Atau misalkan mereka tuh sebenarnya pengen pulang. Pengen pulang sendiri nih kalau bisa pulang sendiri. Tapi kalau lagi pergi ke luar kota, pergi ke rumah saudara, mereka kan nggak bisa pulang sendiri. Jadi butuh perhatian juga. Jadi itulah yang bikin konflik di batin mereka. Jadi mereka mau sesuatu, pengennya mandiri, pengennya dilakoni dewe gitu ya kalau bahasa Jawanya, tapi juga di sisi lain mereka butuh perhatian. Nah, itu mereka tidak bisa ungkapkan secara verbal dengan baik sehingga yang muncul adalah bentuk perilaku tantrum. Kira-kira oke, begitu. oke. Jadi kira-kira itu lebih ke orang tua, tolong pahami saya dong gitu ya. Nah, karena orang tua kan enggak tahu tadi ya yang diinginkan anaknya apa gitu kan. Ya, Oke, iya akhirnya ya betul. Dan nanti munculnya perilaku tantrum tadi ya. Oke, iya, oke. nanti kita akan sama-sama bahas hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari supaya tantrum ini tidak terjadi gitu. Nah, itu Jadi yang orang tua yang mungkin sudah sangat punya dibutuhkan ya oleh orang tua ya. ya punya poin-poinnya. Nah, tapi ada beberapa hal Pak yang akan mempengaruhi tentang kenapa atau bagaimana anak itu bisa menjadi tantrum ya. Ini yang pertama, hubungan dengan lingkungan keluarga. Jadi kadang-kadang hubungan dengan keluarga itu punya pengaruh terhadap kepribadian anak ya. Apakah nanti anak akan tantrum atau tidak ketika mengungkapkan apa yang diinginkannya begitu. Misalnya saja apakah dia dekat dengan orang tua, apakah dia itu perginya dengan orang yang dekat dengan mereka sehingga mereka leluasa mengungkapkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Kadang kan anak-anak tuh kalau pergi sama siapa ada sungkan-sungkannya ya, malu-malu gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Lalu hubungan dengan pola asuh. Bagaimana orang tua menerapkan pola asuhnya kepada anak? Apakah pola asuhnya itu demokratis, artinya mengizinkan anak-anak tetapi dengan batasan tertentu, atau yang sifatnya sangat mengatur anak, atau yang sifatnya sangat membebaskan anak, itu juga mempengaruhi. Lalu penyesuaian diri anak dengan lingkungan sekolahnya, karena kadang tantrum ini juga terjadi ketika ada di lingkungan sekolah ya. Lalu ada juga kebebasan yang biasa didapatkan oleh anak ya. Bayangkan kalau biasanya anaknya itu punya kebebasan yang lebih, tapi ternyata pada situasi tertentu biasanya kebebasan anak ini akan dibatasi ya. Misalnya kalau di rumah tuh bebas mainan ini itu, tapi ketika mereka berkunjung ke rumah saudara, yang memang di rumah saudaranya itu udah gede-gede, anaknya nggak ada mainan, mereka kan jadi nggak bebas lagi ya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi. Nah, lalu penguasaan emosi. Kadang-kadang anak-anak ini belum ngerti apa yang sebenarnya sedang mereka rasakan, ya. Mereka belum paham bahwa oh yang saya rasakan itu namanya adalah emosi iri dengan perhatian yang didapatkan oleh orang lain. Atau emosi yang saya rasakan itu namanya adalah
marah gitu. Mereka taunya pokoknya kalau nggak diturutin bahasa yang paling sederhana untuk mereka adalah tantrum gitu. Jadi kira-kira itu Pak yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi Oke. tantrum. Nah, tadi kan pola asuh orang tua itu ternyata bisa mempengaruhi gitu ya dengan terhadap perilaku tantrum ini ya. Lalu yang pas itu orang tua harus memberikan pola asuh yang seperti apa gitu ya Bu Ananta? Apakah yang apa-apa dilarang gitu atau yang memberikan kebebasan sebebas-bebasnya gitu atau yang membolehkan tapi dengan batasan-batasan tertentu gitu. Ya, yang ideal adalah membolehkan tapi dengan batasan-batasan tertentu ya. Jadi artinya misalnya boleh kok orang anak-anak ini membuat keputusan bagi diri mereka sendiri tuh silahkan saja gitu. Menurut saya akan baik jika orang tua memberikan kesempatan hal itu. Misalnya yang sederhana adalah memilih pakaian apa yang mau dipakai hari itu. Atau memilih mainan apa yang mau dia bawa saat dia bepergian. Itu boleh ya, artinya orang tua juga memberikan kesempatan kepada anaknya untuk melakukan apa yang dia mau, mengungkapkan apa yang dia inginkan, dan anak akan merasa bahwa ide atau gagasannya, pendapatnya itu didengar oleh orang tua. Kira-kira gitu, Pak. Oke, jadi kalau misalnya yang pola asuhnya itu serba memberikan kebebasan nih, katakan gini, misalnya sejak kecil itu dia kalau misalnya aku pengen beli mainan ini, langsung dibelikan. Besoknya minta lagi, Ya. aku pengen beli mainan ini, langsung dibelikan. Pokoknya setiap dia minta apa aja, itu langsung dibelikan. Nah, berarti yang pola-pola yang seperti ini itu nanti akan lebih besar kemungkinannya menyebabkan tantrum gitu ya. Kalau suatu saat tiba-tiba minta sesuatu, kemudian tidak dipenuhi, itu bisa langsung Ya. muncul tantrum gitu ya. Ya, karena mereka terbiasa selalu mendapatkan apa yang diinginkan ya. Itu Oke, dikatakan ya, selalunya. ya. Jadi sekali dia tidak dapat itu nanti bisa langsung istilahnya mengeluarkan jurusnya tadi ya, jurus Iya. marah-marah, jurus gulung-gulung tadi ya. Jadi Dan sebaiknya para orang tua ini yang lebih mengedepankan pola asuh yang demokratis tadi ya Bu Ananta ya. dan juga gini, anak-anak itu harus belajar bahwa dia harus belajar mengenali berbagai macam emosi dan menghadapi berbagai macam situasi. Artinya mereka sejak dini harus belajar bahwa tidak semua keinginan itu akan tercapai dalam waktu yang segera. Atau mereka belajar bahwa ada ketika saya mengungkapkan pendapat saya didengar loh sama orang tua gitu. Jadi kan itu lebih beragam ya dinamikanya. Mereka belajar untuk ketika keinginannya nggak dituruti, itu mereka belajar mengendalikan diri. Atau ketika keinginannya dituruti, mereka juga belajar mengendalikan diri juga ya, emosi kegembiraannya. Atau ketika mereka diberi kebebasan oleh orang tua, itu juga mereka belajar di situ ya. Jadi idealnya adalah pola asuh yang demokratis. Yang Gitu. yang ini ya, jadi misalnya anaknya minta mainan nih, kalaupun dibelikan misalnya sambil diberikan penjelasan gitu ya. Oke, hari ini ibu belikan mainan ya, tapi besok tidak boleh beli lagi karena hari ini kan sudah beli, misalnya begitu ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu wali murid ya, PAUD Kartini. Jadi sejak awal tadi kata Bu Ananta tadi, anak harus dibiasakan untuk mengenali perasaan bagaimana ketika permintaannya itu dituruti. Bagaimana ketika permintaannya itu misalnya ditolak oleh orang tua, disertai dengan penjelasan. Jadi misalnya ternyata besoknya minta mainan nih, berarti orang tua harus ngasih penjelasan gitu ya. Kemarin kan adik sudah beli mainan, terus kemarin kan ibu sudah bilang kalau sudah beli mainan ini nggak boleh beli lagi gitu ya. Jadi maksudnya nolaknya pun harus ada penjelasannya gitu ya Bu Ananta ya, biar tidak Ya, frustrasi gitu ya.
Iya, betul sekali. Jadi memang dan itu melatih mereka mengenali berbagai macam hal yang terjadi gitu ya. Jadi berbagai macam emosi yang dialami. Bayangkan kalau anaknya selalu dituruti terus ya, maka dia tidak terbiasa ketika ada permintaannya yang ditolak gitu. Atau sebaliknya, permintaannya nggak pernah dituruti sama sekali. Ini bisa juga membuat anak frustasi, menjadi malas ngomong dan berpikiran bahwa alah percuma. Nanti kalau aku minta juga nggak diturutin gitu. Jadi kasihan anaknya juga, sehingga Orang-orang mereka tua memang harus mengenal. yang model ketiga tadi ya, yang otoriter gitu ya. Pokoknya apa aja yang Betul. dilakukan anaknya itu gampangannya enggak ada benernya gitulah ya. Salah terus gitu ya. Iya, betul, betul. Oke. Betul. Jadi ternyata susah juga ya ini jadi orang tua. Mungkin bukan susah tapi artinya memang harus butuh belajar, kemudian harus butuh latihan gitu ya. Jadi Iya, keterampilan jadi orang tua itu ternyata enggak tiba-tiba kita miliki gitu ya ternyata ya gitu. Oke, oke. betul. Nah, ini materi yang selanjutnya adalah ada bentuk-bentuk tantrum ya, Pak ya. Bentuk tantrum tadi beberapa kali sudah pernah kita bahas ya. Yang pertama itu ada merengek, menangis, berteriak, ada menendang, memukul, nyubit ya. Lalu memukulkan tangan dan kakinya, jadi tiba-tiba bergerak-gerak tangan dan kakinya gitu. Atau menahan napas ya, nggak mau ngomong, nggak mau bernafas ya. Lalu tidak bergerak, duduk diam di tempat atau tubuhnya menjadi lunglai. Kan ada ya kalau anak-anak nggak dituruti itu suka yang gitu ya. Jadi tubuhnya jadi lunglai. Jadi awalnya Oh, tegak terus ya. lunglai dia nggak mau Model ngapa-ngapain. model-model yang mencari perhatian ya, mencari perhatiannya Ya, dengan menunjukkan seolah-olah dirinya itu kayak lemah gitu ya, sakit. Ya, kayak lemah, sakit. Ya. sakit ya. Jadi tiba-tiba jadi lemes lunglai padahal tadinya nggak kenapa-kenapa gitu Kalau ya. orang Jawa dulu itu ada istilahnya opo itu jeneng, gondok itu, gondok atau apa ya? Ya. Nah, diajak ngomong nggak mau, diem aja itu berarti termasuk yang ini ya, yang model-model yang terakhir ini ya. Iya, nggak gerak, lunglai, udah diem di tempat, diajak ngomong nggak mau ya, diem aja pokoknya dia Wah, tidak bergerak. sebenarnya kalau kalau saya jadi orang tua lebih susah yang model yang terakhir itu. Jadi kan susah ya, karena enggak marah, enggak Mogok nangis ya Pak gitu ya, ya, mogok istilahnya ya. mogok dia. Iya Nah, benar mungkin benar. Oke, anak-anak dari Bapak Ibu mungkin beda-beda variasinya gitu ya. Variasi apa tantrumnya itu mungkin bisa beda-beda. Ada yang mungkin modelnya itu suka nendang, mukul gitu ya. Ada yang nangisnya yang dikenceng-kencengin gitu ya. Ada yang modelnya tadi apa gondokan ya. Dikit-dikit ngambek gitu ya, ngambek ya bahasa Indonesianya. Oke, oke. Nyambek. Oke, nah, oke. Terus gimana nih Selanjutnya, Bu Nanda sebagai orang tua nih cara mengatasinya nih? ya, ini cara mengatasinya ya. Yang pertama bisa jadi langsung aja diberi apa yang diinginkan anak ya, supaya cepat tantrumnya hilang. Tapi cara ini Minta apa sebenarnya langsung tidak dikasih gitu direkomendasikan. ya. Langsung dikasih ya. Tapi ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk dilakukan ya. Artinya kalau bisa jangan pakai cara yang ini ya, karena ini Hmm, tidak baik untuk orang tua dan anak ya. Artinya ke depannya tidak baik untuk perkembangan anak, daripada juga tidak baik nangis untuk gitu ya. orang tua. Daripada nangis dikasih Mm-mm. aja gitu ya. Nah, Ya, ini wes mungkin kesuwen nggak selesai selesai. yang tren zaman sekarang ini mungkin banyak orang tua mengalami ini. Sekarang kan anak-anak itu begitu lahir kan sudah canggih nih dengan teknologi. Maksudnya lahir aja sudah berdampingan dengan HP gitu kan, waktu lahir di rumah sakit itu. Ya, Nah, waktu bayi mulai lebih dekat lagi dengan HP gitu kan. Misal orang tuanya menyusui sambil pegang HP. Nah, itu kan sudah merangsang mm-mm. anak-anak untuk tertarik ya, apalagi HP kan banyak warna-warni gitu ya. Betul, Nah, itu mungkin ini banyak betul. dilakukan nih oleh para orang tua nih. Daripada anaknya nangis, kasih HP aja gitu ya. Akhirnya diam gitu kan. Ya, ini nggak direkomendasikan ya ternyata ya Bu Ananta ya. Pola-pola yang Iya, 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 iya. betul. Ini tidak direkomendasikan karena ini membuat anak menjadi terbiasa untuk menyelesaikan
masalahnya, mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan apa yang dia mau dengan cara yang seperti ini gitu ya. Udahlah, pokoknya Oke. kalau aku mau ini aku nangis aja. Jadi pembiasaan untuk anak-anak. Dan ini tidak direkomendasikan. Atau yang kedua, bisa orang tua itu tidak menghiraukan ya. Artinya tidak menghiraukan itu karena sudah sama-sama paham bahwa ini yang namanya tahapan tantrum itu ada 1 sampai 3, nanti mereka akan capek-capek sendiri gitu ya. Mereka energinya akan habis, sudah tidak dihiraukan. Tapi ini juga ketika tidak dihiraukan ini perlu ada pengawasan juga ya. Artinya jangan sampai ketika tidak dihiraukan beneran tidak diawasi sehingga anak-anaknya bisa jadi melakukan hal-hal yang membahayakan bagi anak itu sendiri. Jadi Cuekin tidak gitu ya dihiraukan ini istilahnya bisa, ya. ya cuekin, kuat-kuatan ya, bener-bener kuat-kuatan sama Iya, anaknya. iya. Tapi biasanya kalau Lalu dicuekin itu kan memang ini ya, anak-anak itu akhirnya malah semakin menjadi-jadi ya biasanya ya. ya, bisa jadi malah semakin menjadi-jadi ya. Tapi itu tadi karena anak itu pada satu titik mereka akan mengalami kelelahan gitu ya, sudah lega apa yang dia mau sudah diungkapkan, maka akan selesai tantrumnya. Atau bisa juga anak dibawa ke ruangan tersendiri gitu untuk diajak relaksasi. Nah, relaksasinya ini bukan relaksasi yang merepotkan gitu ya, tapi intinya misalnya dibawa ke ruang lain, misalnya dia ada di ruangan yang penuh dengan mainan yang mereka inginkan, tapi nggak boleh juga beli gitu, sehingga bisa dibawa ke tempat yang lain, ruangan yang lain sambil diajak ngomong, sambil diusap kepalanya mungkin, sambil dipeluk, intinya dibuat anak itu menjadi lebih rileks ya. Oke, oke. Kayak Lalu temukan dialihkan gitu ya. pengalihan. Dialihkan gitu ya. Iya, ya, ini juga Pak, temukan pengalihan ya. Biasanya anak-anak itu perhatiannya mudah sekali teralihkan. Mudah sekali teralihkan, bahkan dengan hal-hal yang sederhana ya. Seperti tadi yang Pak Anto sampaikan ya, kalau misalkan lahir sudah sama handphone ya, atau anak-anak biar tenang dikasih HP. Padahal sebenarnya anak-anak itu sangat sederhana ya Pak ya. Kalau orang tua perhatikan, kalau Bapak Ibu punya bayi di rumah gitu atau anak yang masih kecil, coba deh pegang kresek, terus kreseknya diremas gitu ya, dibuat mainan. Pasti mereka ketawa. Jadi sebenarnya anak-anak itu kan sederhana ya, begitu aja tuh mereka bisa ketawa gitu. Atau apa yang dipukul-pukul, itu mereka ketawa, panci dipukul-pukul tuh mereka ketawa. Atau tingkah lucu orang tua aja mereka ketawa, ekspresi wajah aja ketawa. Tapi ya itu tadi Pak, karena orang tua itu kan niatnya memberikan yang terbaik ya. Jadi dikasihnya handphone, dikasihnya mainan yang Oke. mahal-mahal, dikasihnya yang bagus-bagus. Padahal sebenarnya mereka itu Padahal mereka sederhana. ndak memerlukan itu sesuatu yang canggih, yang bagus-bagus gitu ya. Yang penting Iya, sesuatu menarik, iya yang menarik gitu ya. Yang menarik buat menarik anak-anak buat gitu ya. mereka. Oh, Ya, oke. makanya nggak heran kadang-kadang bapak dan ibu itu akan menemukan putra-putrinya diem aja, ternyata pas dilihat sedang mainan air, sedang obok-obok air ya. Padahal kalau dipikir ya Hmm. cuman baskom dikasih air gitu, tapi mereka senang, buat mereka itu adalah menarik gitu. Atau tiba-tiba mungkin bapak dan ibu melihat betapa kreatifnya anak-anak itu sehingga kertas itu digunting-gunting aja atau diremes-remes tuh mereka seneng. Lempar-lemparan kertas tuh mereka seneng gitu ya. Karena memang anak-anak itu sebenarnya sangat kreatif ya. Dan mereka punya versi mainan atau hal yang membuat mereka menarik itu punya versi sendiri gitu. Tapi ya Oke. kembali lagi karena orang tua inginnya yang terbaik ya. Jadi dikasihnya tuh sesuatu yang sebenarnya anak-anak Belum belum butuh nggak gitulah kepengen-kepengen kira-kira ya. banget, iya Oke, oke. betul, belum terlalu membutuhkan gitu. Kayaknya pengalian Lalu, ini mungkin kalau menurut saya sendiri pengalian ini mungkin jurus yang ampuh ya untuk tadi mengatasi tantrum anak gitu ya. Kalau saya sendiri lebih sering pakai jurus yang pengalian ini sih. Jadi misal minta sesuatu gitu, nanti bisa kita alihkan aja muter-muter gitu untuk melihat apa gitu. Itu kadang-kadang sudah lupa gitu ya. Mungkin iya besoknya betul, baru inget nanya lagi gitu kan. Nanti kita alihkan ke benar, apa gitu yang lain, nanti sudah lupa lagi gitu ya. iya
betul Pak. Biasa bisa begitu juga ya. Kadang-kadang memang anak itu perhatiannya cepat berubah-ubah ya. Lalu yang jelas orang tua itu harus tetap tenang, harus tetap mengawasi anak dan tetap ada di lingkungan yang aman. Jadi kalau misalkan anak tantrum, yang paling penting orang tua harus tenang, diawasi dan jangan ada di lingkungan yang nggak aman. Misalnya lingkungannya ada benda-benda yang tajam atau benda-benda yang ujungnya tajam, mudah pecah gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu bentuk tantrum yang akan dilakukan anak kita seperti apa. Kalau ada benda-benda pecah belah misalnya ternyata mereka nggak sengaja ketika mukul terus gelasnya pecah, jangan sampai ini jadi sesuatu yang bahaya kena ke kaki anak dan lain-lain gitu ya. Oke, oke. Jadi tadi ya Bapak Ibu wali murid PAUD Kartini dan para orang tua di Indonesia tentunya yang nanti juga menyimak materi yang tadi sudah disampaikan gitu ya. Ternyata ketika anak kita tantrum gitu ya tadi Bu Anantaya, itu orang tua harus benar-benar satu menganggap bahwa oh itu sesuatu yang normal gitu ya. Oh aku nggak perlu malu gitu ya sama orang-orang di sekitar gitu ya. Kemudian tetap tenang. Tetap tenang ini menurut saya kayaknya suatu yang sangat penting ya, karena kalau kita tenang itu biasanya sebagai orang tua nanti bisa memikirkan gitu ya, kira-kira strategi kita itu akan kita bujuk istilahnya dibujuk apa ya anak kita ya, supaya tidak tantrum gitu. Tapi kalau sudah panik tidak tenang biasanya itu apalagi kita merasa malu gitu ya. Nah ini nih kalau kita sudah merasa malu, kemudian kita sebagai orang tua kan kalau sudah merasa malu di tempat umum gitu, biasanya emosi kita kan naik nih. Nah, itu yang bahaya nanti ya. Jadi akhirnya kita nanti bisa memberikan reaksi-reaksi yang negatif yang malah tidak bagus untuk perkembangan anak kita. Gitu ya, Bu Anantaya. Ya. Ya, kepancing ya, Pak ya. Iya, betul, kepancing. Iya, kepancing. Oke. Nah, ini ya. Ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan setelah tantrum terjadi ya. Jadi kalau sudah tantrumnya kejadian, ya sudah gitu ya. Kita bisa apa? Kita biarin saja. Kita atasi dengan cara yang sebelumnya sudah kita bahas gitu. Tapi kalau sudah selesai, kita perlu kok memberikan pujian kepada anak bahwa oh pinter ya tadi sudah nggak marah atau iya pinter ya sudah bisa membedakan mainan kan di rumah udah punya banyak. Iya bener pinter ya gitu ya. Lalu boleh tadi diajak untuk mengenali perasaannya dan memberi nama terhadap emosinya. Misalnya kita bisa tanya, tadi kenapa nangis? Apa yang terjadi? Kenapa sih kok nangis? Kenapa? Nanti anak akan cerita, oh karena nggak tahu pengennya mainan itu. Oh itu namanya kamu sedang merasa kecewa karena nggak mendapatkan mainan yang diinginkan. Tapi kan nggak apa-apa, kita sudah punya mainan yang sama misal. Lalu diajari bagaimana cara mengelola emosinya. Jadi ada teknik-teknik tertentu yang terserah ya orang tua gimana caranya anaknya untuk mengelola emosi. Kalau saya pribadi, kebetulan anak saya kan kalau sudah emosi kadang-kadang suka meledak-ledak ya. Sehingga saya selalu bilang sama anak saya, harus bisa mengendalikan diri ya. Dan kadang-kadang anak saya tuh saya minta untuk kalau memang kamu emosi sekali, datang ke bunda, coba bundanya dipeluk ya, biar tenang gitu. Tapi ini cara saya pribadi ya, mengendalikan diri. Kadang-kadang dia suka maunya, mintanya dituruti mainan. Terus saya bilang harus bisa apa? Menahankan diri bunda ya, menahankan diri ya. Ya, gitu-gitu aja. Lalu anak bisa diberi contoh yang baik ya, misalnya dari dongeng, cerita, atau dari keluarga sendiri yang berhasil mengendalikan diri itu boleh ya. Atau misalkan pengalaman yang dialami oleh orang tua misalnya, boleh-boleh saja. Intinya diberi contoh dan teladan yang baik. Kira-kira itu. Ini perlu dilakukan ya. Jadi misalnya
anaknya tantrum tadi kan menguji orang tua nih, ya kan? Kemudian karena orang tuanya kepancing, orang tuanya jadi emosi, tidak bisa mengendalikan diri, terus orang tuanya marah-marah misalnya. Nah, itu berarti ini orang tua sama saja memberikan contoh yang tidak baik dalam mengendalikan emosi ya, gitu ya Bu Ananta. Iya. Iya, itu yang betul. bahaya Bapak Ibu ya, itu yang bahaya. Jadi ternyata yang kita lakukan ketika menghadapi suatu masalah, nah ketika anak kita tantrum itu kan masalah nih. Nah, ketika kita tidak bisa menangani anak kita dengan cara yang baik, itu ternyata jadi contoh gitu ya buat anak kita tentang bagaimana cara menangani sebuah masalah gitu ya. Betul. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari tantrum ya. Kalau tadi ini adalah gimana sih caranya supaya tantrum itu tidak terjadi atau kita minimalisir supaya tantrum itu nggak terjadi. Yang pertama, kita harus menghindari situasi yang dapat membuat anak menjadi tantrum. Jadi kita kan kenal nih kebiasaan anak kita. Misalnya dia akan rewel itu kalau misalnya diajak ke arisan. Misal, sudah tahu nih kita kalau diajak ke arisan, anak ini biasanya akan tantrum gitu. Nah, maka boleh saja orang tua menghindari situasi itu. Jangan diajak ke tempat arisan gitu. Supaya anak ini nggak tantrum. Yang kedua, kita berkomunikasi dengan anak tentang rencana hari ini. Dan pastikan bahwa rencana itu sesuai, pastikan bahwa rencana bisa berjalan sesuai dengan rencananya gitu. Jangan sampai nanti kita bilangnya hari ini ikut ibu yuk arisan sebentar aja. Ternyata arisannya lama gitu nih. Ya. Iya, nggak sesuai rencana. Jadi mereka kan kecewa ya. Nanti habis arisan kita mampir beli es krim ya. Ternyata habis arisan nggak beli es krim nih, pulang kecewa lagi mereka. Jadi pastikan apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan rencana kita dan kita menjalani hari-hari itu sesuai dengan rencana. Karena kan dia anak-anak tuh sudah siap ya. Waktu dibilang habis ini ikut arisan ibu ya, sebentar aja. Oke, sebentar. Terus kita pulang beli es krim. Oke. Mereka udah punya nih bayangan hari itu akan arisan sebentar dan beli es krim. Nah, jangan sampai arisannya lama terus nggak beli es krim. Jadi mereka bingung ya. Kecewanya 2 kali gitu ya. Iya, kecewa double dan mereka susah mengungkapkan rasa ekspektasi. Jadi mereka akan menuntut ya. Nah, tadi katanya arisannya sebentar, katanya beli es krim. Kok ternyata enggak? lama. Nah, anak-anak itu biasanya iya ternyata lama. Habis arisan mampir dulu kemana gitu. Terus nggak beli es itu krim biasanya gitu kan. betul. Itu memancing anak untuk jadi tantrum ya. Sehingga kalau mau nggak tantrum itu dihindari saja. Jadi kalau orang tua bilangnya A, ya sudah rencanakan hari itu berjalan sesuai dengan si agenda kita gitu. Lalu boleh anak bawa mainan atau makanan kesukaannya itu boleh ya. Itu bisa menghindari anak dari tantrum karena mereka akan punya kesibukan sendiri ya. Lalu jangan letakkan hal-hal secara sembarangan gitu. Intinya hal-hal yang menarik bagi mereka tapi kita nggak izinkan gitu. Misalnya HP-nya kita taruh geletaan di tempat yang anak bisa ambil. Padahal kalau anaknya main HP kita nggak izinkan gitu. Nah itu akan memancing anak kita juga. Atau kita naruh mainan atau permen itu sembarangan di tempat yang bisa dijangkau oleh anak. Tapi ketika anaknya megang nggak diizinkan gitu. Nah itu akan jadi tantrum juga buat anak ya. Sehingga jadi, sebaiknya itu dihindari. Kalau nggak boleh gitu, kalau nggak boleh ya jangan dipamerin gitu ya istilahnya ya. Iya, betul ya, jangan dipamerin ya kalau nggak boleh. Lalu biarkan anak memilih apa yang dia mau, nggak apa-apa ya, sesekali mereka boleh memilih yang dia mau, misalnya pakaian tadi, mau mainan apa hari ini, mau pergi bawa mainan, boleh ya. Lalu ajarkan untuk mengekspresikan kata-kata lelah dan frustasinya itu dengan kata-kata ya, jadi nanti bilang ya, kalau misalkan lapar bilang ya, mau minum bilang ya, boleh diajari begitu ya. Jadi supaya anak terbiasa untuk
mengekspresikan rasa lelahnya, frustasinya gitu dengan kata-kata Oke. daripada langsung dengan perbuatan. Soalnya Kira kan gitu. kadang ada anak-anak yang mau menyampaikan itu takut ya. Jadi misalnya Iya. mau bilang lapar takut, mau bilang pengen mainan takut gitu. Kalau misalnya orang tua sudah mempersilahkan gitu kan, anak jadi lebih berani gitu ya untuk mengekspresikan keinginannya gitu ya Bu Nanta. Iya, betul gitu. Jadi mereka lebih berani dan mereka lebih yakin bahwa tidak akan ada sesuatu yang buruk terjadi kalau saya udah ngomong gitu. Oke, itu Karena kadang-kadang kan yang paling anak-anak penting ya. Jaminan bahwa ya, kalau ngomong itu nanti nggak kena marah gitu ya istilahnya ya. ya betul. Gitu kira-kira. Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk menghindari terjadinya tantrum gitu ya. Ini. Oke, nah Oke, lalu ya. itu tadi Bapak Ibu ya, ternyata ada cara-cara preventif gitu ya, pencegahan yang bisa kita lakukan sebagai orang tua gitu ya, supaya anak-anak kita itu tidak melakukan perilaku tantrum gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ada nih Bu Nanta orang tua itu yang dikit-dikit menyerahkan masalahnya pada guru atau dikit-dikit anakku mau aku bawa ke psikolog nih misalnya. Nah, sebenarnya dalam kondisi seperti apa sih orang tua itu benar-benar harus memerlukan bantuan dari profesional gitu ya? Ya, jadi memang orang tua ini bisa atau perlu bantuan profesional itu ketika ini tantrumnya meningkat di usia 4 tahun. Jadi kalau tadi kita sudah sama-sama bahas bahwa tantrum ini akan menurun seiring anak bertambah besar usianya ya. Memasuki masa sekolah semakin menurun, tapi ketika sudah di atas 4 tahun tantrumnya ini semakin menjadi-jadi, semakin meningkat, maka boleh orang tua itu mengunjungi profesional untuk mendapatkan bantuan. Artinya nggak Atau normal gitu tantrumnya, ya, sudah nggak normal gitu ya. ya, Harusnya ya, tren-trennya ya, itu setelah 4 tahun itu menurun, menurun, ini malah meningkat perilaku tantrumnya meningkat, gitu ya. Oke. malah semakin menjadi-jadi, meningkat. Lalu ketika tantrumnya itu diiringi dengan menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Nah, ini juga menjadi salah satu tanda atau istilahnya apa ya, bendera bahwa oh anak-anak ini perlu bantuan gitu ya. Karena ketantrumnya menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain. Memukul-mukul diri sendiri atau memukul orang yang tidak memberikan izin gitu ya. Atau merusak benda-benda yang ada di sekitar. Lalu menahan napas saat marah. Jadi ada anak-anak yang tidak hanya diam, tapi diamnya itu termasuk menahan napas ya. Lalu Jadi ketika bahaya ya, bahaya ya untuk dirinya gitu ya istilahnya. anaknya sendiri, ya bahaya. Lalu ketika anak saat tantrum itu pusing, sakit perut, cemas, ini juga perlu bantuan profesional. Jadi ketika mereka itu tantrumnya itu juga diiringi dengan hal-hal yang berkaitan dengan fisik ya. Jadi marah, anak-anak tantrum marah langsung kepalanya pusing gitu, atau perutnya Hmm, sakit sampai mual, muntah, atau dia cemas. Nafasnya kalau orang cemas itu kan berarti nafasnya jadi cepet, berkeringat hebat gitu ya, deg-degannya luar biasa. Nah itu perlu juga kita perhatikan ya, dan kita perlu cek kondisi fisiknya gitu. Lalu bisa juga ketika orang tua sudah merasa menyerah atau tidak tahu bagaimana caranya mengatasi tantrum, ada garis bawahnya nih ya, dengan aman. Ya, jadi orang tuanya udah nggak ngerti gimana mengatasi tantrum dengan aman, boleh memerlukan atau pergi ke bantuan dari profesional. Kira-kira itu. misalnya misalnya nih kan kadang ada orang tua itu yang dia belum tuntas dengan dirinya sendiri ya. Katakan dia dengan dirinya sendiri itu
dia masih belum bisa mengendalikan emosinya gitu, masih suka marah-marah gitu ya katakan. Jadi kalau anaknya tantrum itu dianya malah memberikan respon-respon atau reaksi-reaksi yang negatif gitu ya, yang misalnya membahayakan anak gitu ya. Nah itu barangkali juga memerlukan gitu ya Bu Ananta ya, memerlukan bantuan orang lain gitu ya. Betul. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Anto bahwa ketika anak tantrum sebaiknya tidak direspon dengan tantrum juga dari orang tuanya gitu. Karena itu seperti memberikan contoh dan cerminan kepada anak bahwa yang namanya marah-marah itu sesuatu hal yang bisa diterima dan boleh normal gitu ya. terjadi Iya, gitu. Iya. Jadi tidak dilakukan sebaiknya. Kira-kira itu. Nah, slide terakhir dari saya adalah ini daftar pustakanya ya. Kalau mungkin Bapak Ibu sekalian mau baca, bisa ya membaca lebih lanjut di sini. Terima kasih itu yang bisa kami sampaikan. Iya, itu yang suka membaca. Terima kasih ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya bisa stop sharing. Oke, ya. Oke, Bapak Ibu wali murid PAUD Kartini dan para orang tua di seluruh dunia gitu ya, yang nantinya ikut menyaksikan penyampaian materi pada hari ini ya berkaitan dengan tadi ya apa itu tantrum, kemudian bagaimana cara menanganinya sampai upaya preventifnya, kemudian sampai bagaimana situasi seperti apa sih yang kita ternyata membutuhkan bantuan dari profesional. Nah, tentu ini karena durasi gitu ya Bu Nanta ya. Karena durasi, ini tadi kita sebenarnya sudah usaha untuk membuat lebih pendek gitu ya. Tapi ternyata karena topik ini sangat menarik gitu ya. Nah, ini tidak terasa ya akhirnya durasinya ya jadinya panjang juga. Nah, namun demikian ini juga belum menjawab sepenuhnya permasalahan-permasalahan yang mungkin sedang dialami oleh para orang tua. Jadi nanti silahkan setelah menyimak tayangan materi ini, kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan nanti bisa disampaikan kepada kami gitu ya. Baik nanti bisa bertanya melalui channel YouTube ya, komentar di YouTube atau nanti bisa tanya jawab melalui grup WhatsApp gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, Bu Alivia Ananta, SPSI, MPSI Psikolog, dosen Fakultas Psikologi Unpad Surabaya. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi wali murid PAUD Kartini khususnya dan para orang tua di Indonesia dan para orang tua di seluruh dunia. Terima kasih. Amin. Sampai ketemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu tanya jawabnya di kolom chat WA ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.